Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan membaca buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka. Sebelumnya mari kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau Buya Hamka sebagai penulis buku ini. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Al-Fatihah. Kepedihan penanggungan batin. Ada orang yang berkata bahwa sukacita tidak akan didapat kalau batin masih merasa sakit dan pedih. Prasangkaan yang salah, sebab orang yang bodoh, dungu, singkat pikiran, gila pun tidak merasakan sakit dalam kegilaan. Pada suatu ketika, ada seorang filosofi, seorang pemikir, tiba-tiba datang menabrak. Dia berjalan karena memikirkan bagaimana alam ini. Tiba-tiba dia menabrak seseorang yang, mohon maaf, pendidikannya rendah, atau dia senang dengan keadaan kurang ilmunya. Apa yang membuatmu menabrakku? Apakah yang engkau pikirkan sampai engkau tidak sadar aku di sampingmu, di depanmu? Kata si orang yang ditabrak ini, si orang yang dalam tanda kutip otaknya agak kurang dalam ilmu. Kata orang yang filosof tadi, aku memikirkan alam semesta ini bagaimana kelanjutannya dan sebagainya. Ketawa orangnya. Susah ya jadi orang pintar. Mending jadi sepertiku yang biasa-biasa saja. Itu bukti bahwa orang bodoh itu ternyata juga bahagia dalam bodohnya. Dan orang gila merasa senang di dalam kegilaannya. Dia tertawa, dia nggak pernah dia merasa bahagia dalam kegilaannya. Orang yang bernasib demikian itu adakah beruntung? Mereka tidak merasakan susah, tidak merasakan sakit. Maka adakah keberuntungan yang mereka rasakan? Maka sesungguhnya kalau memang kebahagiaan itu seperti yang dirasakan oleh orang yang gila dan orang yang bodoh tadi, apakah ada orang yang mau hanya demi merasakan bahagia tapi ia harus jadi gila dulu? Kan tidak. Apakah ada orang yang kemudian ingin merasakan bahagia tapi ditawarkan kalau begitu kamu harus jadi bodoh dulu? Tidak ada yang mau. Itu artinya bahwa tidak semua kebahagiaan itu adalah suatu bentuk kesuksesan. Maka yang sesungguhnya ialah keberuntungan sejati itu didapat dengan kepedihan yang terperikan. Artinya keberuntungan hidup itu memang harus melalui semua kepedihan. Karena kalau semata yang kita cari kebahagiaan, banyak tapi di orang gila. Yang gak ada kepedihannya banyak tapi di orang bodoh. Tapi ketika ditawarkan ingin menjadi orang gila atau orang bodoh, mau gak? Gak mau. Bahagia tapi gak mau. Disitulah celahnya kebahagiaan, kalau masih dalam konteks dunia. Maka kata cucu Rasulullah SAW, cicit Rasulullah SAW, yaitu Ja'far Shadiq, cicit Rasulullah SAW, siapa saja yang mencari barang yang tidak dijadikan Allah di dunia ini, dan barang itu hanya ada di surga saja, adalah menghabiskan umur dengan sia-sia. Karena bahagia itu, kata Ja'far Shadiq, memang tidak diciptakan di dunia ini. Kalaupun ada bahagia, pasti dibarengi dengan rasa khawatir. Kita bahagia punya HP, dibarengi dengan rasa khawatir kalau jatuh nanti akan hancur, maka dia hati-hati. Dia punya pasangan baru, bahagia,
dibarengi dengan kekhawatiran bagaimana kalau istriku ini berkhianat, suamiku ini berkhianat. Maka sesuatu bahagia di dunia pada hakikatnya belum sempurna sebagai hal yang dapat dikatakan sebuah kebahagiaan, karena masih dibarengi dengan rasa kekhawatiran. Karena hakikat bahagia yang sesungguhnya hanya ada di surga, kata Ja'far Shadiq, dan tidak diciptakan di dunia. Siapa yang mencarinya, dia sedang menyia-nyiakan umurnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap-tiap hari berganti, maka kesakitan hari datang kemudian lebih hebat dari kesakitan yang datang pada hari yang dahulu. Memang hidup ini tempatnya terluka, tempatnya sakit, tempatnya kecewa. Untuk apa? Untuk Allah membuat kita merasakan manisnya sebuah kelapangan. Allah ciptakan sempit. Untuk apa? Untuk manusia sadar bahwa ketika waktunya lapang itu ternyata begitu bahagia. Banyak orang tidak sadar tentang bahagianya nikmat sehat, sehingga Allah harus meletakkan ia dalam kesakitan dulu, baru ia sadar betapa mahalnya nikmat kesehatan itu. Pas sehat nggak ada tuh dia bersyukur, alhamdulillah, nggak ada. Tapi dia biarkan, dia nggak pernah bersyukur, dia lupa sama Allah, Allah ingatkan dia. Maka orang yang benar-benar ingin merasakan manisnya hidup di dunia ini, kelezatan di dunia ini, maka ia harus melalui rasa sakit terlebih dahulu. Orang hamil melahirkan, sakit luar biasa, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, melahirkan mempertaruhkan nyawa. Berapa sarafnya yang putus saat melahirkan. Kemudian ia melahirkan, hilang rasa sakitnya itu ketika mendengar tangisan anaknya yang keluar dari rahimnya. Hilang rasa sakitnya. Disitulah Allah letakkan kelezatan mendengar suara anaknya yang menangis keluar dari rahimnya. Ada orang yang gak bisa punya anak, mohon maaf, mandul. Ia sudah tahu, dengar cerita bagaimana sakitnya orang melahirkan, bagaimana susahnya orang mengandung, bagaimana capeknya mengurus bayi. Tapi ia menghabiskan berjuta-juta, beratus-ratus juta hartanya demi bisa punya anak. Untuk apa? Padahal dia tahu ini sakit, ini capek, ini lelah. Untuk apa dia mau bayar mahal-mahal untuk merasakan capek, lelah, sakit, bertaruh nyawa itu? Untuk merasakan sebuah titik kemanisan, yaitu mendengarkan tangisan seorang bayi yang baru saja lahir. Maka itulah Allah ciptakan sebuah kepahitan hidup untuk agar kita merasakan kemudian rasanya saat kita sudah terbiasa. Orang ketika mengecap garam, asin, gak tahan. Tiba-tiba dia taburkan di makanannya. Awal-awalnya gak tahan. Lama-lama sambal itu gak akan enak tanpa adanya rasa asin. Begitupun juga dengan itu. Maka sangat susah, sangat mustahil orang mau menunggu dirinya benar-benar berada pada bahagia yang hakiki di dunia, baru ia mau tersenyum dan mensyukuri, menikmati hidup ini. Sangat mustahil. Yang ada ialah kita mencoba untuk menikmati setiap luka, kepahitan, kepedihan hidup, agar lama-lama itu menjadi rasa gurih dalam kehidupan. Karena kalau kita mau nunggu, saya kayaknya bahagia kalau sudah sampai di titik puncak ini. Pas sudah sampai puncak itu, bahagianya dapat, tapi dia masih ada diikuti kekhawatiran, atau maksimal dia akan merasakan ada bahagia lain yang ia harapkan lagi. Jadi nggak akan pernah selesai masalahnya itu. Daripada itu, yang paling harus kita latih dalam diri kita, pada diri pribadi juga, yaitu bahwa hidup ini tidak Allah ciptakan untuk berbahagia, karena ini tempat bersenda gurau saja, tempat tipu daya, tempat ujian. Maka jangan terlalu berharap mencari-cari kebahagiaan, apalagi pada perkara dunia. Karena
itu nggak akan membuat sempat kita untuk tertawa ataupun tersenyum menikmatinya. Karena apa? Sampai kapanpun bahagia itu yang hakiki tidak akan pernah bisa kita rasakan. Tapi yang bisa kita rasakan ialah menikmati setiap kepahitan hidup sehingga hidup ini menjadi gurih dan tidak akan pernah menjadi nikmat tanpa adanya kepedihan. Maka sahabat itu sudah sampai di puncak itu. Sehari tidak diuji Allah, dia bertanya-tanya, jangan-jangan saya ada di istidraj, kenapa hari ini aku tidak ada ujian? Dia takut. Karena apa? Dia sudah menikmati rasa kepahitan ujian itu, ia berdamai dengan hidupnya, disitulah dia merasakan kesuksesan, kebahagiaan dalam tanda kutip yang hakiki. Karena dia mampu berdamai, mengecap gurihnya sebuah ujian, dan di dalam ujian itu ia merasakan kenikmatan. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama belajar memanage hati, bahwa kita meyakini bahwa segala kepedihan yang ada pada diri kita, itulah cara Allah untuk membuat kita terbiasa, sehingga diri kita ini lama-lama akan mengecap manisnya melewati ujian-ujian itu, sehingga kita sampai pada satu titik kelezatan, di satu titik puncak. Mungkin kita lelah di dunia, tapi kita akan merasakan kebahagiaan hakiki nanti di akhirat. Karena itulah banyak orang-orang soleh itu di hadapannya sudah disiapkan penggantungan untuk dihukum gantung, tapi ia tersenyum di hadapan tali gantungan itu. Kenapa? Karena ia tahu dia sedang berusaha berjuang di jalan Allah. Maka ia merasa lambaian malaikat saja gantungan hukum gantung itu. Karena ia tahu dia bahagia. Karena inilah jalan terbaik yang Allah pilihkan. Orang-orang tersenyum di dalam penjara, orang-orang tersenyum disiksa, orang-orang tersenyum dibakar, maka ia sudah merasakan mengecap gurihnya kehidupan dari kepahitan yang Allah titipkan kepada kita dalam proses kehidupan di dunia ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surga dan dihindarkan dari siksa api neraka. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan membaca buku tasawuf modern pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.